Halo guys, sudah stres mikirin masalah hari ini? Tenang saja, kali ini saya akan menghibur kalian dengan alur cerita sebuah film yang sangat keren yang berjudul The Salvation. Film ini bercerita tentang seseorang yang bernama John yang diperankan oleh Mads Mikkelsen, yang membalas dendam karena anak dan istrinya dibunuh oleh seseorang yang bernama Paul. Tapi masalahnya, Paul ini adalah adik dari pimpinan gangster di kota itu. Film ini berlatar pada tahun 1871, di mana saat itu John dan saudaranya yang bernama Peter sedang menunggu istri dan anak John. Selama 7 tahun, John berpisah dengan anak dan istrinya. Dan saat ini adalah saat yang sangat ditunggu-tunggu John, karena dia akan bertemu lagi dengan anak dan istrinya untuk kembali hidup bersama. John menyambut hangat istri dan anaknya yang turun dari kereta. Terlihat raut bahagia dari wajah mereka. Setelah berpamitan dengan Peter, mereka menaiki kereta kuda untuk melanjutkan perjalanan. Mereka menaiki kereta kuda itu bersama Paul dan temannya yang bernama Lester. Paul sering menatap istri John dengan tatapan yang tidak wajar. Di tengah perjalanan, Paul menawari istri John minuman, tapi istrinya menolak. John menyarankan istrinya untuk menerima minuman itu sebagai bentuk penghormatan. Mereka terlibat perbincangan yang membuat John semakin waspada kepada Paul. Paul mulai melecehkan istri John di depan John dan anaknya. John memperingatkan Paul untuk menghentikannya. Lester langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke John. Paul langsung menarik istri John dan mulai melecehkannya. John kemudian menendang pistol milik Lester dan mengeluarkan pistolnya untuk mengancam mereka. Saat anak John akan mengambil senjata Lester yang terjatuh, Lester langsung menarik anaknya dan menjadikannya sebagai tawanan. Situasi semakin menegangkan dan membuat John tidak mempunyai pilihan selain menyerah. Paul memerintahkan John untuk keluar dari kereta. John tidak punya pilihan lain demi keselamatan anak dan istrinya. Setelah terlempar dari kereta, John berlari untuk mengejar kereta tersebut. Walaupun lelah, John terus berusaha untuk mengejar kereta tersebut. John menemukan anaknya sudah meninggal di tengah jalan. John menggendong anaknya dan kembali berjalan untuk mencari istrinya. Di kejauhan, dia melihat kereta kuda yang ditumpanginya berhenti di suatu tempat. Orang yang mengendalikan kereta itu juga dibunuh oleh Paul dan Lester. John meletakkan anaknya dan mengambil senjata yang tergeletak. Kemudian dengan perlahan, dia mendekati kereta itu. John membunuh Lester dan menembak Paul berkali-kali untuk melampiaskan amarahnya. Istri John juga sudah dibunuh oleh Paul. Dengan hati yang hancur, John membawa jasad anak dan istrinya pulang untuk dimakamkan. Peter berusaha untuk menenangkan John. Di tempat lain, seorang pimpinan gangster di kota itu yang bernama Delaru melihat mayat yang terbujur kaku itu adalah adiknya yang bernama Paul. Sepertinya Delaru adalah orang yang sangat ditakuti di wilayah itu. Delaru mengancam sheriff untuk menemukan pembunuh adiknya dalam waktu 2 jam. Dan sebagai gantinya, Delaru meminta sheriff untuk menyerahkan 2 warganya untuk dibunuh. Wali kota Kin dan sheriff kemudian menyerahkan nenek penjaga toko dan seorang laki-laki cacat kepada Delaru. Delaru dengan kejam langsung membunuh mereka berdua, dan membunuh 1 orang lagi yang bernama Whistler karena menganggap 2 orang pertama tidak cukup untuk menggantikan nyawa adiknya. Jancok memang. Kemudian Delaru menaikkan uang keamanan 2 kali lipat sampai pembunuh adiknya ditemukan. That fee is double. John mendatangi wali kota Kin, bermaksud untuk menjual tanah miliknya. Kin menyarankan John untuk menyimpan uangnya di sepatu agar lebih aman. In your boots, maybe? Sheriff menangkap John yang dicurigai sebagai pembunuh Paul, mereka juga menangkap Peter. Di sana, Sheriff bercerita kalau Delaru sudah membuat kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Apalagi setelah kematian adiknya. Delaru ternyata bersekongkol dengan perusahaan minyak untuk menguasai seluruh Black Creek, dan dibantu oleh Kin. Karena wilayah itu diperkirakan kaya akan tambang minyak.
Delaru yang mendapat laporan bahwa pembunuh adiknya sudah ditangkap, langsung memerintahkan anak buahnya untuk dibawa ke markasnya. Di sana, John digantung di sebuah tiang. John berbicara kepada istri Paul yang bernama Madeline, bahwa Paul sudah membunuh anaknya dan memperkosa istrinya. Delaru memukuli John dan memaksanya untuk diam. Kin mendatangi John dan mengambil sepatu John, karena Kin mengetahui John menyimpan uang di sepatunya. Peter kabur dari penjara setelah menghajar petugas di sana. Delaru sebenarnya senang kalau Paul mati, karena dia bisa memakai istrinya dengan bebas. Karena Delaru sudah lama jatuh cinta kepada Madeline. Tapi tidak dengan Madeline, dia tampak tidak suka dan tertekan dengan Delaru. Peter mendatangi markas Delaru, dia membunuh seluruh penjaga dan membebaskan John. Tapi Delaru dan anak buahnya terus mengejar mereka. Peter meninggalkan John di suatu tempat, sementara dia mengalihkan Delaru dan anak buahnya. Jump! Jump! They're coming back. Keesokan harinya, John melihat Peter yang sudah tewas, diseret oleh anak buah Delaru. Saat Delaru kembali, dia mendapati uang di brankasnya sudah lenyap. Begitu juga dengan Madeline. Ternyata Madeline kabur membawa seluruh uang milik Delaru. Tapi Delaru berhasil menangkap Madeline dan membawanya kembali. John yang terluka, berusaha untuk mencari air untuk minum. Beruntung dia sampai di kediaman Nyonya Whistler yang kemudian menolongnya dan memberi dia makanan. Nyonya Whistler berencana akan pindah dari kota itu, karena suaminya juga dibunuh oleh Delaru. Setelah pulih, John mendatangi wali kota Kin dan menanyakan hubungannya dengan Delaru. Setelah diancam, akhirnya Kin berkata jujur kalau dia bersekongkol dengan Delaru. Kin membeli tanah warganya dengan harga murah dan dijual kembali kepada Delaru. Setelah itu, John mendatangi toko untuk membeli perbekalan. John berencana untuk menghadapi Delaru dan anak buahnya seorang diri. Dia juga berpesan kepada penjaga toko itu untuk melaporkan Kin kepada sheriff, karena bersekongkol dengan Delaru. Penjaga toko itu menawarkan diri untuk ikut bersama John, karena neneknya juga dibunuh oleh Delaru. Dengan dibantu penjaga toko, John mulai menyerang markas Delaru. Satu persatu anak buah Delaru dibantai oleh John. Tapi sayang, penjaga toko itu tewas. Setelah anak buah Delaru tewas, Delaru berhasil menembak John. Ketika dia ingin menghabisi John, Madeline datang dan menembak Delaru. Diakhiri dengan John yang menembak kepala Delaru hingga tewas. Kemudian rombongan sheriff datang dan berterima kasih kepada John karena telah mengakhiri penindasan ini. Dan di akhir film, John dan Madeline pergi ke suatu tempat tanpa aku ketahui. Begitulah ending dari film ini. Kalau kalian suka, silahkan like, subscribe dan share. Makasih.